Kompas TV, independen, terpercaya. Truk kebaikan pengangkut bantuan korban banjir tiba di Sintang. Warga di posko pengungsian butuh tenda dan terpal. Ayani Megamal Pontianak mulai sosialisasikan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Hai, selamat pagi saudara, jumpa lagi di Kompas Kalbar edisi hari ini, Rabu 17 November 2021. Saudara, bersama saya Petronella Yani, selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi aktual untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Kalbar selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju informasi pertama, saudara. Lebih dari 3 pekan banjir dengan ketinggian lebih dari 2 meter masih merendam Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Banjir masih merendam jalan protokol, fasilitas publik, perkantoran hingga rumah dinas personel Polri. Wakapolda Kalbar serahkan bantuan untuk membantu personel kepolisian yang terdampak banjir. Menginjak hari ke-26, banjir masih bertahan merendam wilayah Kabupaten Sintang dengan kondisi terparah di Kecamatan Sintang. Ketinggian air masih terpantau 1 hingga 2,5 meter. Hanya surut setidaknya 20 cm dari beberapa hari kemarin. Bahkan banjir masih merendam jalan utama dalam kota, yakni Jalan Lintas Melawi dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Tak hanya merendam permukiman, banjir juga masih merendam fasilitas publik, perkantoran, hingga rumah dinas personel Polri lebih dari 3 pekan ini. Demi membantu personel Polri yang turut terdampak, Wakapolda Kalbar terjun langsung meninjau kondisi banjir serta menyerahkan bantuan bagi personel. Sebab lebih dari 3 pekan, personel Polri bersama petugas gabungan TNI, BPBD, Basarnas, hingga relawan berjibaku membantu warga terdampak. Mulai dari melakukan pengamanan, evakuasi warga, hingga turut menyalurkan bantuan. Terima kasih. Hari ini saya mewakili Bapak Kapolda memastikan bahwa distribusi atau pergelaran pasukan perbantuan bencana alam banjir, khususnya di Kabupaten Sintang, itu betul-betul telah tersebar pada titik-titik yang memang masyarakat butuhkan. Walaupun terdampak banjir, para personel Polri ini tetap menjalankan tugasnya, termasuk ikut serta dalam penanggulangan banjir. Pihak kepolisian memastikan pihaknya selalu siap membantu warga terdampak banjir, termasuk membantu pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam penanganan bencana, terutama terkait keamanan warga. Anugrah Ignasia, Kompas TV Sintang, Kalimantan Barat. Wakapolda Kalbar pantau langsung kondisi terkini banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang sudah terjadi lebih dari 3 pekan. Wakapolda Kalbar pastikan personel kepolisian hadir membantu warga yang terdampak banjir, termasuk mengirim bantuan personel. Jelang pekan keempat, terhitung sejak Jumat 22 Oktober lalu, banjir melanda permukiman warga di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan, banjir masih menggenang di kawasan Jalan Lintas Melawi dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Memastikan kondisi terkini banjir, Wakapolda Kalbar memantau langsung situasi banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggunakan helikopter. Dengan peninjauan ini, Wakapolda Kalbar memastikan personel kepolisian sejak awal banjir bersama petugas gabungan hadir membantu warga terdampak banjir. Mulai dari proses evakuasi, distribusi bantuan kebutuhan pokok dan makanan siap saji setiap harinya, hingga menyalurkan bantuan air bersih, melakukan patroli pengamanan permukiman warga, serta membantu mobilitas warga. Polda Kalbar juga telah menerjunkan bantuan personel untuk membantu penanganan banjir di Kabupaten Sintang. Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini memang ada di 5 kabupaten di wilayah Kalimantan Barat masih terdapat daerah-daerah yang terendam banjir. Khususnya di Sintang, kami bersama-sama dengan pemerintah daerah, jajaran TNI dari Kodam Tanjung Pura dan dari Polda serta Polres
bahu-membahu untuk membantu saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih terendam banjir. Wakapolda Kalbar juga memastikan personel kepolisian disiagakan pada 5 kabupaten yang saat ini masih terdampak banjir. Anugrah, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, truk kebaikan yang membawa bantuan sembako dan kebutuhan anak-anak serta perahu karet yang dikirim Rumah Zakat Pontianak telah tiba di Sintang. Sesampainya di Sintang, bantuan tersebut langsung didistribusikan kepada warga yang terdampak banjir. Truk kebaikan mengangkut bantuan untuk korban banjir yang dilepas oleh Gubernur Kalbar telah tiba di Sintang. Truk kebaikan yang digagas Rumah Zakat ini berisi bahan pokok dan kebutuhan anak-anak serta air bersih. Selain itu, truk kebaikan ini juga mengangkut perahu karet 15 PK untuk memudahkan pendistribusian bahan pokok ke rumah-rumah warga. Bantuan ini diberikan oleh berbagai donatur, termasuk Gubernur Kalbar Sutarmiji. Ini merupakan kali ketiga pengiriman bantuan ke Kabupaten Sintang yang membawa ribuan bantuan bahan pokok. Warga sambut baik rencana Gubernur Kalbar berkantor di Sintang. Informasi selengkapnya usai jeda. Kalimantan Barat pernah punya sejarah kelam. Provinsi ini pernah nyaris tenggelam karena emosi yang tidak dapat diredam. Banyak yang berpulang, tidak ada yang menang. Yang ada hanya duka yang terus terkenang. Segala nestapa itu mestinya membuat kita sadar. Jangan lagi emosi mudah terbakar hanya karena sembarang kabar yang belum terbukti benar. Hari ini adalah hari untuk bersatu. Tidak boleh lagi menolak saling bantu hanya karena berbeda suku. Hari ini adalah hari membangun bersama, bukan saatnya saling menghina karena berbeda agama. Karena kita Indonesia yang kaya karena keragamannya. Kita Indonesia yang semakin sempurna karena mampu menata yang berbeda menjadi penuh makna. Apa yang Anda dengar belum tentu benar. Pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali. Apa yang Anda lihat di media sosial tak serta-merta nyata. Ratu Elizabeth memesan 80 jersey Cristiano Ronaldo. Butuh kebijaksanaan dalam menyikapi berita. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1-3. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax setiap Sabtu di Kompas TV. Selama 30 menit ke depan, program Update Corona akan hadir mengisi ruang informasi Anda sore ini. Perbarui informasi terkait pandemi COVID-19 di tanah air. Pedoman wisatawan mancanegara masuk ke Bali diperketat. Pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah. Lengkap dengan reportase langsung dari sejumlah wilayah. Selain itu juga vaksinasi terus digencarkan untuk masyarakat lokal. Dalam Update Corona, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Wow, ini memang pilihan dagingnya yang sempurna. Mumtaz. Yummy. Gede banget guys. Ini rahangnya nih. Kualitas ekspor nggak perlu diragukan ya. Cakep banget, lembut, juara. Jadi bubur itu dibakar. Oh, mozzarella. Istimewa. Sajian aroma menggugah selera. Oh, ini keren bro. Ayamnya empuk banget. Ini bumbunya yang agak nendang, yang enak banget ya. Mumtaz.
Food Story, Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Saat rutinitas menguras semangat, waktunya untuk rehat sejenak dan menyerap energi positif dari ragam potensi di seluruh Indonesia. Membawa Anda ke sumber informasi dengan reportase langsung. Sebelum petang menjelang, ikuti Sapa Indonesia Sore, Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore, live di Kompas TV. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Kalbar. Sudah lebih dari sepekan warga di Kelurahan Batu Lala mengungsi di hutan kebun karet. Kebutuhan bahan pokok diakui mencukupi, namun kondisi tenda dan terpal pengungsian sudah mulai rusak. Hampir 90% Kelurahan Batu Lala ini terendam banjir termasuk kantor lurah. Pemerintah Kabupaten Sintang meninjau lokasi pengungsian korban banjir yang didirikan oleh para relawan yang berada di kawasan hutan kebun karet. Selain meninjau kondisi para korban banjir yang mengungsi, Pemkab Sintang juga menyalurkan bantuan sembako. Dari hasil pantauan, Pemkab Sintang menyatakan bantuan sembako bagi korban banjir di posko pengungsian ini sudah terpenuhi. Namun di lokasi pengungsian ini sangat dibutuhkan tenda dan terpal pengungsian bagi para korban banjir berteduh. Ini wajah pengungsian yang keluar rumah, harus mencari tempat yang ada daratan atau dataran tinggi, menggunakan terpal atau tenda seadanya. Bagi saya yang sudah berkeliling ke lokasi wilayah Kecamatan Sintang, walaupun tadi dilihat kondisi tenda seperti itu masih jauh lebih baik daripada tenda-tenda yang ada di Desa Mengkubantu dan lain-lain. Dan ini jangkauan yang paling dekat di saat kita pergi dari pusat kota Sintang. Jadi yang kebutuhan yang paling mendesak sekarang memang tenda. Kalau tidak ada tenda, terpal. Intinya mereka bisa berlindung di balik terpal atau di balik tenda itu dari hujan, dari angin, karena ada anak-anak bayi, balita tadi juga banyak. Basri, salah seorang korban banjir, mengaku sudah seminggu mengungsi di sini. Sebab banjir yang terjadi di permukimannya mencapai setinggi dada orang dewasa. Segala bantuan bahan pokok ia terima untuk konsumsi sehari-hari. Namun tenda pengungsian diakui sudah mulai rusak dan perlu bantuan terpal. Berapa tinggi air di rumah, Pak? Di dalam rumah masih agak tuh. Dada? Sampai dada? Mana pondok Bapak mana? Tenda Bapak itu? Itu buat sendiri? Oh. Terus kebutuhan sembako makan minum gimana, Pak? Hah? Kebutuhan makan minum gimana? Ada cukup enggak bahan makan minum apa? Ada lah bekas diberi ikan masin kayak. Di Kelurahan Batu Lala ini hampir 90% warga mengungsi karena wilayahnya berdekatan dengan sungai yang merendam seluruh kawasan di kelurahan tersebut, termasuk kantor kelurahan yang juga terdampak banjir. Samsul Hardi, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang dan Pertamina menggelar operasi pasar bagi korban banjir. Lebih dari 1.000 tabung LPG disiapkan dan dijual dengan harga murah. Operasi pasar LPG 3 kg digelar di 2 titik pasar yang berada di Kabupaten Sintang. Dalam operasi pasar ini, Pertamina menyiapkan sebanyak 1.120 tabung gas LPG 3 kg. LPG tabung 3 kg ini dijual dengan harga Rp16.500 per tabung. Kegiatan operasi pasar ini digelar untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan LPG karena banjir yang melanda Sintang. Ini memang operasi pasar yang dilakukan oleh Pertamina mulai hari ini untuk gas LPG yang tabung isi 3 kg. Tabung harga dasar Pertamina seharga 16.500. Hari ini kita operasi pasarnya ada di dua lokasi. Satu ini ya di halaman Disperindak, yang kedua di pasar Sungai Anak. Kemudian untuk besok operasi pasar lagi di kantor lurah Kapuas Kanan. Terus kemudian setiap lokasi ini 560 tabung sama dengan harga yang sama 16.500.
1 kakak maksimal 2 tahun. Saudara Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji berencana untuk berkantor di Sintang. Rencana tersebut disambut baik masyarakat. Masyarakat berharap kehadiran gubernur dapat mempercepat penanganan banjir di Kabupaten Sintang. Rencana Sutarmiji berkantor di Sintang disampaikan Gubernur Kalimantan Barat beberapa waktu lalu. Rencana tersebut mendapat respon positif dari warga Sintang. Salah satunya Indra Syah Jamali yang berharap kehadiran gubernur dapat mengatasi masalah banjir. Selain itu, ia berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan cepat. Sebab saat ini diakui bantuan pemerintah belum mereka terima selain dari para rekan sejawat dan relawan. Harapan kami semoga Pak Gubernur dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan banjir, kemudian untuk selokan-selokannya bisa diperbaiki lagi karena banyak penyumbatan juga. Untuk bantuannya sendiri apakah Bapak sudah dapat, Pak? Untuk bantuan secara pribadi kami belum gitu dapat, secara dari pemerintah belum gitu dapat, tapi rata-rata ini dari rekan sejawat. Hal senada juga diungkapkan oleh Pariem. Ia yang terdampak banjir berharap kehadiran gubernur di Sintang mempercepat penanganan banjir. Semoga dengan datangnya Pak Gubernur, banjir cepat surut dan bantuan cepat datang. Bencana alam banjir yang melanda Kabupaten Sintang menjadi perhatian utama pemerintah dan banyak pihak lainnya. Sebab banjir yang merendam Sintang sudah terjadi selama 3 pekan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir yang melanda Sintang merendam 12 kecamatan, serta lebih dari 88.000 jiwa terdampak. Samsul Hardi, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Saudara, kami masih menyimpan beberapa informasi lain untuk Anda usai jeda. Di antaranya, Ayeni Megamal Pontianak mulai sosialisasikan penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Tetaplah bersama kami di Kompas Kalbar. Cari tahu yuk maksud dari logo-logo kategori siaran yang biasa ada di setiap program televisi. Nah, yang pertama kategori SU, kepanjangannya adalah semua umur. Tayangan berkategori SU dapat disaksikan oleh siapapun dengan batasan umur penonton adalah anak-anak di bawah 2 tahun. Selanjutnya kategori ABO atau anak-anak dan bimbingan orang tua. Nah, tayangan berkategori ABO dapat disaksikan oleh anak-anak berusia mulai dari 7 hingga 12 tahun dan tentunya disertai bimbingan dan pengawasan orang tua ya. Ada lagi kategori RBO atau remaja dan bimbingan orang tua. Tayangan berkategori RBO dapat ditonton oleh remaja berusia mulai dari 13 hingga 17 tahun ke atas, disertai bimbingan dan pengawasan orang tua. Yang terakhir ada kategori D atau dewasa. Kategori ini hanya dikhususkan bagi penonton di atas 18 tahun. Acara dengan kategori D pun hanya boleh ditayangkan dari pukul 10 hingga 3 dini hari. Pastikan Anda menonton program sesuai dengan klasifikasi umur yang dianjurkan. Jika menemukan tayangan-tayangan yang tidak memenuhi standar program siaran, segera laporkan ke KPID Kalbar. Klik setiap minggu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Dari 3 matra, darat, laut, udara. Individu-individu terpilih ini mendarma baktikan diri untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Ikuti kisah dan aksi mereka dalam Cerita Militer setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV.
Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV Anda belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Tekan tombol setting pada remote TV dan pilih auto scan. Jika pesawat TV Anda sudah digital ready, cukup tekan menu pada remote TV, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menikmati program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara lebih tajam dan jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Pastikan fokus utama untuk membidik akurat. Presiden Joko Widodo meminta belanja pemerintah digas. Persiapkan referensi utama untuk mengambil keputusan tepat. Di saat belanja turun, simpanan duit Pemda di bank justru menebal. Kuasai informasi utama untuk menentukan langkah cepat. Saudara Partai Gerindra memberi sinyal kemungkinan Prabowo Subianto akan mencalonkan diri pada Pilpres 2024 mendatang. Berita utama Senin sampai Jumat pukul 7 malam di Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalbar. Saudara, hingga saat ini proses vaksinasi di Kabupaten Kuburaya baru mencapai 34% dari target yang sudah ditetapkan. Pemkab Kuburaya terus mengajak seluruh masyarakat yang belum divaksin agar segera mengikuti program vaksinasi untuk kepentingan bersama. Pemerintah Kabupaten Kuburaya menargetkan jumlah vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat sebanyak 432.686 jiwa. Dari target yang ditetapkan, jumlah penduduk yang sudah tervaksin baru mencapai 34% lebih. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Kuburaya, daerah dengan cakupan vaksin tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Ambawang, dan Kecamatan Rasau Jaya. Dinas Kesehatan Kuburaya tidak menampik capaian vaksin di Kuburaya masih rendah. Hal ini terkendala luas geografis Kuburaya yang sangat luas, serta akses transportasi untuk menjangkau seluruh wilayah di Kuburaya tidak sepenuhnya mudah dilalui. Sungai Asam itu memang transportasi memang nggak sulit. Kesulitan itu tak bisa kita ubah. Yang harus mengubah itu kita. Ya, kita menyesuaikan dengan keadaan alam yang ada di wilayah kita masing-masing. Kemudian secara keseluruhan Kabupaten Kuburaya sampai saat ini ada 34% ya. 34% dari target yang sudah kita tetapkan 432.686 target kita. Sekarang kita di posisi 34, sekian persen di vaksinasi pertama. Untuk mengejar target cakupan vaksinasi, Dinas Kesehatan Kuburaya memberikan motivasi terhadap 14 puskesmas yang ditunjuk dan menentukan titik kegiatan di 118 desa guna mempermudah masyarakat mendapatkan vaksin. Pemkab Kuburaya mengimbau masyarakat Kuburaya yang belum divaksin agar mendatangi fasilitas vaksin di setiap desa sesuai jadwal, tempat, dan waktu yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Kuburaya. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Pontianak mengklaim berhasil mengendalikan kasus COVID-19. Hal tersebut dilihat dari capaian vaksin di Kota Pontianak yang mencapai angka 71,32%. Keberhasilan mengendalikan COVID-19 di Kota Pontianak disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Klaim Wali Kota Pontianak berdasar dari status kasus COVID-19 di Pontianak saat ini, serta angka vaksinasi yang cukup baik, yakni telah mencapai 71,32%. Selain itu, tercatat ruang isolasi pasien yang positif terpantau kosong, baik yang berada di Rumah Susun Nipah Kuning Dalam hingga di Rumah Sakit Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Meski terjadi penurunan yang signifikan, warga diimbau tetap tidak lengah akan protokol kesehatan. Sekarang ini sudah boleh dikatakan sudah terkendali. Jadi rusunawa kosong, ruang ICU kosong ya di Rumah Sakit Kota Pontianak. Terus vaksinasi sekarang sampai hari ini sudah 71,32%. Artinya untuk seluruh masyarakat sudah semakin ya, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Berdasarkan ketentuan pemerintah pusat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlanjut. Kebijakan ini ditetapkan hingga tanggal 22 November mendatang.
Untuk Kota Pontianak sendiri masih kategori PPKM level 2. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak. Pusat Perbelanjaan Ayani Megamal Pontianak mulai lakukan sosialisasi penerapan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke dalam mal. Untuk sementara, masyarakat yang tidak memiliki aplikasi masih tetap diizinkan masuk, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sejak tanggal 12 lalu, Ayani Megamal Pontianak mulai menerapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk ke dalam mal. Namun penerapan belum dilakukan penuh karena masih dalam tahap sosialisasi kepada warga. Pihak mal telah mulai menerapkan pemindai kode batang pada semua pintu masuk mal. Bahkan petugas penjagaan dengan cekatan memberi informasi kepada warga, baik untuk melakukan pindaian kode batang yang tersedia maupun menyosialisasikan mulainya penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk mal. Namun untuk sementara, warga yang belum memiliki aplikasi tetap diperbolehkan masuk dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk penerapannya kita di semua pintu. Dan dalam tahap sekarang ini kita dalam tahap sosialisasi juga dan tidak terlalu kaku. Kita fleksibel. Jadi jika pengunjung masih belum punya aplikasi ini, kita minta mereka bikin. Atau jika mereka tidak punya, tetap kita suruh masuk, tapi untuk dengan protokol suhu, dan selanjutnya kita sarankan agar mereka mempunyai aplikasi Peduli. Salah satu pekerja ojek online yang setiap hari masuk area mal mengaku tidak keberatan atas penerapan aplikasi ini. Sebab menurutnya untuk melakukan pemindaian tidak memerlukan waktu lama. Jadi memang sangat membantu bagi ibaratnya mendukung juga program pemerintah nih Bang ya? Iya benar. Kalau untuk pribadi saya yang mendukung program pemerintah ini. Kalau untuk teman-teman dari ojek online sendiri Bang, kalau Abang pribadi itu seberapa sering Bang untuk ke mall sendiri Bang melakukan pesanan? Setiap hari. Menghabiskan waktu tidak sih Bang dalam melakukan barcode dan sebagainya? Tidak lah, hanya sebentar aja. Walaupun masih dalam tahap sosialisasi, pihak mal menilai setidaknya 80% pengunjung mal telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Pada setiap pintu dipasang setidaknya 3 hingga 4 pemindaian kode batang terpisah untuk menghindari potensi kerumunan warga. Anugrah, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Kalbar edisi hari ini. Program Kompas Kalbar juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora 96,7 FM Pontianak. Dan saudara, meskipun vaksin telah tersedia, namun pandemi belum berakhir. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya Petronia Layani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live.